Ini kedatangan tamu yang siapa dia? Smart banget, karirnya luar biasa, orangnya juga luar biasa. Siapa dia? The one and only Prilly. Hai. Aduh, seneng banget bisa kamu Seneng ada banget di sini. Kak, akhirnya kita ini udah direncanain dari dulu kan. Kita pengen Parah. ngobrol-ngobrol gini. Parah. Tapi baru sempet sekarang nih, gara-gara lagi promo My Nah, Lecture My sekalian tuh Husband. kalau saya gimana itu my husband ya. My Lecture My Husband. Coming soon. Coming soon. Terus dia lagi sibuk apa lagi deh? Aku baru aja selesaiin proposal skripsi, terus ngurusin bisnis aku karena aku ada 3 bisnis lagi yang baru. Gila dahsyat Coming sih. soon, 3 bisnis coming soon, dan 3 bisnis ini tuh kayak relate banget sama aku sebagai perempuan. Terus juga kayak apa ya, aku senang banget emang dekat sama kehidupan aku. Jadi kenapa enggak aku jadiin bisnis juga supaya semua orang juga bisa tahu apa sih yang lagi, apa sih keseharian aku tuh kayak gimana sih, apa sih yang berpengaruh banget soal kesehatan dan hidup aku gitu-gitu. Jadi lagi ngurusin bisnis juga, skripsi baru ngumpulin kemarin, sama post pro filmku kan aku baru kemarin. Oh ya, kemarin baru syuting film yang Yes, ngeproduksi ada yang jadi sendiri. produser loh sekarang loh. Nyobain di belakang layar ya. Pemain lain pulang, saya sini udah selesai, nggak boleh pulang, harus evaluasi produksi. Nah, oke, what do you think? Pertama kali kan kamu di belakang layar juga, di depan layar juga, Yes. both. Pasti kan secara stress level jauh lebih tinggi. Jauh lebih Nah, tinggi. Ya karena kamu harus mikirin Kru, budgeting, Pemain produksi, setengah mati. lain. Terus belum kalau hujan Aduh. harus tambah hari. Tambah hari, itu aku Nah, rasain kan banget. budget kan. Yes. Nah itu gimana tuh? gini ya, aku jadi produser, akhirnya aku tahu bahwa kita sebagai pemain itu nggak bisa egois, nggak bisa kayak datang telat, nggak bisa. Karena itu kalau kita datang telat, lokasi overtime, budget, nyewa alat, itu akan telat 4 jam, 3 jam, itu akan mempengaruhi the whole The whole process thing, betul. and the whole budgeting. Dan untungnya kemarin aku dapetin pemain yang profesional banget, mereka nggak pernah telat ke lokasi, jadi syuting tuh lancar banget. Terus budget lagi pandemi gini nggak terkira-kira karena nyewa lokasi ternyata lebih mahal jadinya. Betul. Dan semua kru aku swap kemarin. Yes, kan itu additional budget kan? Yes. Swab test, ada suntik antigen, vitamin, ya, semua, terus betul. juga beli masker. Masker itu aku di lokasi kemarin sehari 3 kali ganti. Jadi setiap makan pagi, makan siang, makan malam, sekalian PU-nya itu nganterin masker juga gitu. Jadi Oke. perintilan-perintilan kayak gitu tuh yang mungkin kita lihat sebagai pemain ya, kalau kita nggak nge-produce, kita lihat itu sebagai hal yang kecil dan sepele, tapi sebenarnya itu ngaruh banget di budget, Betul. ngaruh banget gimana di operasional, semuanya tuh ngaruh banget. Bahkan kemarin cuaca kan hujan, Yes. mataharinya udah tenggelam, terus kita harusnya siang. Nambah 1 hari aja itu harus bisa jadi nambah 100 juta juga. Betul. Sewa alat, Betul, sewa apa setuju. namanya, sewa lokasi, makanan, konsumsi, masker, semua. Dan itu lumayan kayak gila ya. Ini kenapa kalau syuting nambah hari, misalnya pemainnya sakit atau pemainnya datang telat, produser stres banget karena Wajar. nambah hari sehari tuh budgetnya bisa bengkak banget. banget. Dan akhirnya aku belajar banyak sih, kayak bisa itu membuat aku jadi apa ya? Kalau mau ngelakuin sesuatu tuh lebih mikirin semuanya gitu, lebih mikirin kru di belakangnya, lebih mikirin produser yang lain, lebih mikirin semuanya. Dan jujur aku senang banget sih ngejalanin prosesnya kemarin karena aku jadi nambah ilmu lagi. Kan kakak tahu aku suka belajar. Sangat. Aku suka belajar. Jadi kemarin tuh di lokasi syuting kerja sambil belajar juga, belajar ngelihat budget, belajar kita gimana caranya. Kita udah dapat dana budget segini, gimana caranya cara ininya? itu cukup gitu. Betul. Gimana caranya itu cukup, itu aku putar otak bareng-bareng sama tim juga, and how we promote this movie Nanti ke depannya kan? kedepannya gimana jualnya gimana. Itu And I berapa hari like it. syuting kemarin? 14 hari on time. Oh, that's good. Yes. Nggak ada tambahan hari ya? Jadinya nggak ada tambahan hari karena akhirnya we found another solution gitu pas Kalau ada secara cuaca. film, menurut kamu ini gimana? Kan kamu pasti baca skrip dan semua film ini aku kan nggak tahu gitu. Aku Nah, udah ini kemarin udah preview rough cut kemarin. Gimana so far? So far I like it karena bukan film romantis yang menye-menye. It's so relatable sama kehidupan remaja Hari-hari. sekarang. Dan ini kan juga filmnya we want to raise awareness about
mental health. Yeah. Karena aku memerankan tokoh perempuan yang didiagnosa bipolar. Oke. Gitu. And we want to raise awareness about that. Karena anggapan orang kan stigmanya bipolar, gila ya lo. Sumpah males deket-deket sama orang bipolar. Terus akhirnya they treat orang bipolar itu wrong gitu. Salah nge-treatnya, padahal orang bipolar tuh jangan dikucilin, jangan dijauhin dan segala macam gitu. Akhirnya we want to raise awareness about that. We want to educate everyone kayak that's not the way you treat bipolar or person gitu. Dan orang bipolar bukan berarti nggak bisa berkarya, bukannya berarti dia anjlok segala-segalanya. It's just mental illness that they have to face and they need support system around them kayak gitu. Jadi it's more into humanity story. Yes, jadi selain kita romantisan di filmnya, tapi juga raise awareness about that dan gimana sih orang bipolar itu perubahan emosinya ekstrim apa gitu. Okay. Terakhir kan ini kita ngomongin My Lecturer sedikit aja. Aku udah sedikit nonton ya, maksudnya gemes kan? Keren gitu kan, dan aku nggak pernah tahu chemistry kamu dan Reza it's so good ternyata gitu kan. Dan ini kan pertama kali juga kamu kerja sama Reza kan, gitu kan. How you feel? Orang tuh selalu nanya sama aku gini, lu deg-degan gak sih acting sama Reza Rahadian? Jawaban aku enggak, karena dia adalah partner yang sangat amat baik, profesional, yang membuat lawan main itu nyaman, sehingga nggak ada perasaan nggak nyaman, nggak ada perasaan deg-degan. Kita bisa deg-degan sama lawan main kita. I think it's not a good thing loh. Kalau misalnya kita terlalu deg-degan, nervous sama lawan main kita, itu nggak good thing, karena itu bisa mempengaruhi performa kita di depan layar gitu, di layar, di set. Tapi yang aku rasain setiap aku ketemu Reza, itu nyaman banget. Jadinya acting sama dia tuh akhirnya natural, banyak improvisasi yang keluar dengan sendirinya, dan akhirnya ngebuat adegan itu jadi lebih hidup, jadi lebih lucu. Dan banyak banget loh Kak adegan yang nggak sesuai dengan skrip, karena kita bener-bener improvisasi di set. Jadi bener-bener nggak direncanain kita bakalan improv ya gitu, nggak. Tapi di set tiba-tiba Kak Reza ngomong apa, tiba-tiba aku ngomong apa, dan pas di playback, oh my god, it's a good scene. Jadinya kayak scene-nya bagus banget gitu. Jadinya, can't wait. Iya, jadinya nyaman banget aku sama dia. Aku ngerasa aku bisa cinta banget sama dia. Terus aku juga bisa ngerasa dia cinta sama aku sebagai suami. Aku bisa cinta sama dia sebagai istri, walaupun karakter aku gengsian dan benci banget sama dia awalnya kan. Tapi lama-kelamaan berdasarkan skenario tuh, apa yang terjadi di skenario tuh terjadi juga di set. Jadinya kita jadi saling cinta, saling kayak pengen perhatian terus gitu, dan akhirnya terbangun chemistry-nya juga di belakang layar gitu. Aku sama Kak Reza jadi teman banget ya sekarang ya. Jadi teman banget, terus jadi deket banget, mesra banget. Terus kita udah saling percaya satu sama lain, sehingga aku bisa cerita soal hidup aku ke Kak Reza juga bisa cerita soal hidup dia. Senyaman itu, we trust each other. Dari satu project kita mendapatkan satu teman. Ya maksudnya bisa deket itu kan sometimes gak gampang kan, tapi it becomes so nice ya, kita lingkungan jadi lebih luas lah. Aku tuh pernah banget lagi nangis, lagi ada masalah, tiba-tiba Kak Reza WhatsApp, "Yuhu, di mana?" Aku bilang, "Aku di lokasi nih." "Lokasinya di mana?" "Di Bogor." "Ya, kalau di Jakarta aku mau samperin." "Kenapa?" "I don't know, kangen aja ketawa-ketawa sama kamu." Terus aku fotoin dong, aku lagi nangis. "Kamu datang di saat yang tepat banget sih, I'm crying right now, aku lagi sedih." Terus dia kayak, "Tuh kan aku udah punya feeling, kamu pasti lagi sedih deh," gitu. Jadi chemistry kita tuh sampai kayak gitu. Segitu kuatnya ya. That's good. Gue mau nanya sesuatu personal nih. Boleh dong. Kalau Mas Sanjay boleh. Udah lama tidak melihat Prilly bersama seseorang. Kayaknya udah lama nih pacar Prilly. Siapa ya sekarang? Orang pada bertanya ke saya juga loh. Prilly sama siapa sih sekarang? Karena terakhir kan so long ago gitu, orang tahu Prilly with someone gitu kan. Masa sekarang cuma kerja nggak bosen, Pril? Sumpah iya, karena I don't even have a time for myself. Aku aja nggak punya waktu buat diri aku sendiri Kak. Gimana aku pacaran? Setiap hari tuh aku ngerjain skripsi. Terus abis ngerjain skripsi, grup bisnis aku WhatsApp, employee aku WhatsApp, aku harus bales, aku harus take care of everything, take care of my businesses. Terus juga
mau launching produk baru, dan kemarin juga aku habis nge-produce my own song. Yes, betul. Jadi aku habis nge-producerin lagu aku sendiri juga, itu aku urusin juga. Jadi benar-benar kayak habis skripsi kerja ngurusin semuanya, habis skripsi kerja. Terus tiba-tiba tim film aku datang ke rumah, ayo Bu, nonton filmnya rough cut, apa nih yang perlu dibenerin. Oke, itu aja nonton udah 2 jam. 2 jam. Terus abis nonton 2 jam lanjut lagi ujian karena aku ambil 4 matkul baru dari kurikulum baru. Berarti kuliah itu belum selesai ya? Aku skripsi sambil ambil 4 matkul lainnya gitu. Jadi emang aku padetin semua gitu. Jadi bener-bener nggak punya waktu untuk pacaran and start new things. Karena kan kalau pacaran kan yang paling males mulai dari awalnya kan. Kita harus mulai dari nol semuanya. PDKT nggak jelas itu. Terus harus kayak ngedate banyak dulu. Ini aku mau gimana mau ngedate? Mama aku aja parno kalau aku keluar rumah kan lagi pandemi gini. Semua lagi pada parno. Kita mau ngedate di mana coba? Restoran banyak yang tutup. Mall juga ngeri. Tapi ada dong yang iseng-iseng berhadiah texting you, asking you, bla 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 bla. Ada sih, kayak ada yang kayak nonton yuk atau kayak sekedar nelfon atau apa. Cuma aku emang lagi nggak buka hati aku ke situ, jadinya setiap ada yang WhatsApp ngajakin ngedate atau ngajakin jalan, pasti aku jawabnya I'm sorry I'm busy. Mungkin cowok-cowok itu udah kayak di titik kesel sama aku, kayak sibuk mulu nih cewek, perasaan di instastory-nya lagi dasteran di rumah gitu kan. Tapi emang soalnya kan di rumah juga aku kerja gitu, jadi kayak aduh enggak deh, lagi enggak ini banget. Atau kayak yaudah deh gue ke rumah deh main, aduh sorry mama gue parno kalau ada orang ke rumah. Karena emang aku lagi pengen sendiri aja dulu, I don't want to start new thing dulu, karena kan aku tahu relationship is not easy. Betul. Karena once kita udah commit di relationship, kita juga harus commit sama semua drama-drama yang akan terjadi di dalamnya. Jadi I don't have a time for that. Udah sama Reza aja lucu-lucuan gitu. Tapi yang kamu suka, ada nggak sih? Gue tuh suka ngasih ini, tapi emang ntar aja deh, gue lagi nggak pengen gitu-gitu. Ada nggak? Mungkin aku kayak lebih ke adore kali ya, kayak misalnya kayak aku adore sama si cowok ini karena dia bener-bener work hard banget for work hard for his life and his family. Aku selalu kagum sama cowok-cowok yang kerja untuk keluarganya, karena ya itu berarti dia punya tanggung jawab kan. Dia udah ngerasain rasanya memikul tanggung jawab. Jadi aku selalu salut sama orang-orang yang kayak gitu. Oh ya, ini orangnya work hard, terus attitude-nya baik juga, treat woman right, nggak suka party-partian nih gitu, anak rumahan kayak aku. Paling adore gitu aja, cuma ya belum ada sparkling, belum ada rasa. Karena you don't think about it juga sih sebetulnya. Iya, because I don't think to start new relationship. Jadi kalaupun aku adore sama orang, aku cuma sekedar adore aja, tapi nggak yang aku jadiin pacar juga gitu. Bener-bener. Terus kalau kerjaannya, Prio, selain kita lagi banyak web series coming up, kita mau kerja 5 detik soon gitu kan. Terus can't wait for that. Iya, itu aku juga can't wait, nanti kita discuss cast dan segala macam. Terus udah lama nih kamu nggak sinetron. Kamu nggak kepengen nih? Kemarin tuh aku sempet syuting pilot sinetron. Cuma kan kalau sinetron itu kan prosesnya lebih panjang daripada series ya. Karena kalau series kan kita tayangnya di OTT. Ya kalau OTT udah suka paling season 2, season 3 dengan terus, juga timing lah. Terus juga episodenya nggak panjang. Kita udah tahu endingnya kayak apa. Sedangkan kalau sinetron kan aku harus komit di 100 episode ke atas. Jadi kayaknya prosesnya lebih lama, kayak dapat approval dari stasiun TV-nya. Terus apakah cerita ini kuat untuk dijual di TV? Gitu-gitu. Jadi kemarin pas syuting pilot, aku nggak tahu hasilnya gimana. Mungkin mereka juga masih think about it. Masih katanya sih dengar kabar masih lagi ditulis lagi skenarionya, disempurnakan lagi. Ya itu komitmennya kalau mau di sinetron, kita sebagai pemain harus willing to wait the process gitu sampai beneran kita syuting tayang gitu. But yang membuat Prilly akhirnya berpikir gue mau ambil satu sinetron deh, tapi kan kamu sudah lama meninggalkan sinetron kan, back to the movie, kamu bagus lah, posisi kamu di film bagus, web series hopefully this is lagi new thing kan, di dunia kita akan bagus juga gitu kan. Kenapa kepikiran? Kemarin kepikiran pengen syuting sinetron ya, syuting pilot itu karena kangen. Udah lama nggak di TV. Udah lama, kangen aja aku sama suasana syuting sinetron, kan beda ya. Beda sama series, beda sama film. Kangen pengen syuting sinetron, terus
sekarang ini gara-gara new normal, otomatis new lifestyle. Yes. Mamaku, keluargaku, kita jadi nonton TV loh. Yang tadinya aku nggak tahu sinetron apa yang lagi tayang di TV, sekarang aku jadi tahu. And then aku jadinya kayak terpacu pengen berkarya lagi di TV gitu. Makanya kemarin pengen sempet syuting sinetron kan. Gitu iya, walaupun prosesnya nggak tahu lagi panjang ya, lagi nulis skenario-nya lagi dan segala macam. Gitu sih sebenarnya kemarin tuh karena kangen aja Kak, dan nggak tahu bioskop kapan buka kan. Kita belum tahu. Aku nggak tahu kapan film bisa tayang, kapan industri film bisa bangkit lagi gitu. Jadi untuk mengisi itu ya why not di TV gitu. Perfect banget. Bukan berarti kita di TV terus karya kita jadi berkurang atau kualitas berkurang. Sekarang sinetron-sinetron zaman sekarang bagus-bagus. Gitu. Setuju. Basically berkarya di mana aja. Yes. Yang penting kita memberikan full heart, full dedikasi ya kan. Dan harus berkualitas di mana aja. Betul. Kayak Reza Rahadian pas dia main sinetron, aktingnya tetap bagus. Tetap berkualitas, tetap kayak akting di film. Betul. Jadi nggak ada yang bisa distinguish kayak oh iya akting sinetron, akting film. Buktinya Reza Rahadian bisa menyamakan kualitas itu. Ya nggak sih? Betul. Setuju. Thank you. Kayak cukup nih kita ngobrol-ngobrol hari ini. Banyak banget informasi dari ini. Thank you so much deh. Gak sabar nih my lecture, my husband please. Itu. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Hello Sanjay hari ini bersama Prilly. Thank you so much deh. Thank you. Thank you Kak. Thank you so much. See you soon. Bye.